Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya, Shalom. Shalom. Haleluya. Selamat datang dan selamat beribadah di GBI Gideon. Mari bersama-sama saat ini kita mau satukan hati kita di dalam doa untuk kita akan memulai ibadah kita saat hari ini. Bapa, kami sungguh mengucap syukur untuk anugerah-Mu bagi setiap kami, Tuhan. Kebaikan-Mu yang berlimpah-limpah, Tuhan, telah Kau curahkan dalam hidup kami. Kasih setia-Mu yang besar, Tuhan, Kau limpahkan bagi kami. Dan sebab itu, Tuhan, saat ini ketika kami akan datang beribadah kepada-Mu, kami mohon pengurapan-Mu turun atas kami. Kami mohon kuasa-Mu menaungi kami. Kami mohon, Tuhan, dengan kekudusan-Mu memenuhi kami. Setiap kami, Tuhan, para pelayan-pelayan yang akan melayani ibadah-Mu saat ini, Tuhan. Dan juga, Tuhan, setiap kami jemaat-Mu, Tuhan, yang beribadah bersama-sama saat ini. Semua kami, Tuhan, dijamah, Tuhan, dilawat, Tuhan, diberkati, Tuhan. Tidak ada satupun dari kami yang terlewat dari kekudusan Tuhan. Terima kasih, Tuhan, terima kasih. Dan sebab itu, Tuhan, kami mau menyiapkan hati kami, Tuhan, untuk kami boleh datang bersorak-sorai di hadapan-Mu, untuk kami boleh datang sujud menyembah-Mu, untuk oleh Tuhan isi hati kami dibentuk sesuai dengan isi hati-Mu bagi kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, terima kasih. Dan kalau ada kuasa kegelapan, kuasa setan iblis yang hendak mengacaukan lancarnya pekerjaan Tuhan, izinkan kami memanggil nama-Mu yang kudus. Maka dengan satu hati kami bersujud dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala pekerjaan kuasa kegelapan setan iblis kami tolak, kami perintahkan Kau pergi dari tengah-tengah kami. Darah Tuhan menghancurkan segala pekerjaan kuasa kegelapan. Dan sebagai gantinya, Tuhan, kami mohon biarlah darah Kristus memproteksi ibadah kami. Darah Kristus memproteksi pelayanan kami. Terima kasih, Tuhan, terima kasih. Sebab itu dengan penuh ucapan syukur, kami mau buka ibadah kami hanya di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kita yang siap beribadah kepada Tuhan, kita semua sama-sama katakan amin. Dan bersama-sama kita siapkan hati kita, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Dan nyatakan dengan sungguh-sungguh, Tuhan, Engkaulah juru selamat kami. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Katakan bersama-sama, tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan kami, Tuhan. Tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah layak disembah. Katakan bersama-sama, Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya. Kan ku nyatakan besar setia-Mu, Tuhan. Tuhan di hidupku. Dengan suara-suara keluar Tuhan kita yang asli, nyatakan bersama-sama di hadapan Tuhan. Katakan, walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Katakan, tiada pernah sedetik pun, tiada pernah sedetik
setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan di hidupku. Kami angkat suara kami nyatakan kebesaran-Mu Lawat setiap kami, Engkau hadir di sini, Engkau hadir di sini. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Engkau yang terhebat, Engkau yang terbesar. Kami angkat suara kami, segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Sebanyak Engkau yang layak ditinggikan Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Katakan bersama-sama di hadapan Tuhan. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Katakan di hadapan Tuhan, angkat tanganmu. Terpujilah Tuhan Yesus, sebab Engkau yang layak dipuji Tuhan. Tempat ini dipenuhi dengan suasana surga. Hadirat-Mu nyata di tengah-tengah kami Tuhan. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan terus sembahnya. Katakan terpujilah, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Katakan dari hatimu yang terdalam. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Nyatakan bersama-sama. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Pujian kami Tuhan, Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian.
katakan amin. Mari kita pujikan lagu ini bersama-sama dengan bertepuk tangan. Katakan bersama-sama. Sepanjang hari lagi puji Tuhan. Katakan bersama-sama. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Katakan besarlah nama-Nya, kekalah kuasa-Nya. Katakan Tuhan Allah. Sorak-sorai buat Tuhan kita. Berikan tepuk tanganmu. Ada waktu kita saya Tuhan dan hidup kami. Katakan bisa
Nyatakan mujizat-Mu bagi setiap kami. Sebab kami tahu kami punya Tuhan yang tidak terbatas. Kami punya Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu. Terima kasih. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau hargai cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Katakan ku kagumi, ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau hargai cerita proses hidupku. Kau ada di titik terendahku. Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terbatas, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu
setiap kebaikan Tuhan. Tuhan sudah begitu baik bagi setiap kita, Bapak Ibu. Dia Tuhan yang setia. Mungkin manusia bisa mengecewakan, manusia bisa membuat kita sakit hati, tapi Dia Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Dia Tuhan yang tidak pernah membuat kita sakit hati. Dia Tuhan yang setia. Bahkan di saat titik terendah pun Dia Tuhan ada bersama dengan kita. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami mau nyatakan bersama-sama di hadapan Tuhan, Engkaulah segala-galanya dalam hidup kami. Berkat-Mu itu bukan yang kami cari Tuhan, tapi pribadi-Mu sungguh yang kami rindukan. Terima kasih. Kaulah segalanya. Ini pernyataan kami Tuhan. Di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran
Engkaulah segala-galanya dalam hidup kami. Karena Engkau telah begitu berkorban demi kami. Ajari kami mengasihi Engkau, terus hidup berkenan di hadapan Engkau. Apapun boleh kami hadapi, Engkaulah jawabannya. Pagi hari ini kami rindu Engkau berkata-kata kepada kami, agar kami mengerti rencanamu dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami buka hati kami terima berkat rohani ini di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Sungguh kita bersyukur hari ini boleh merasakan lawatan Allah. Melalui pujian demi pujian, Engkaulah segala-galanya. Haleluya. Hari ini firman Tuhan yang akan disampaikan akan kita pelajari bersama-sama dengan tema tetap mengasihi walau terluka. Wah, ucapan gampang banget ya. Tetap mengasihi walaupun terluka. Coba saya ajak Bapak Ibu sekalian melihat sejenak saja di bagian tubuh kita mana yang pernah terluka. Mungkin terlukanya saat masih kecil, belajar berjalan, belajar naik sepeda, belajar naik motor, belajar segala macam olahraganya, sehingga pernah kita tergores, pernah kita terjatuh, pernah kita kecelakaan, membuat luka-luka di dalam tubuh kita. Mungkin kalau dilihat-lihat masih ada loh bekasnya sampai sekarang. Contohnya punya saya, ini di alis. Ini waktu kecil umur 4 tahun pernah mengalami kecelakaan. Main kasti zaman itu, mungkin masih ingat ya, kasti. Itu saya bertugas menjaga di belakang yang memukul. Tetapi sayangnya waktu itu tiada rotan, akar pun jadi. Pemukulnya bukannya betul-betul pemukul, tetapi pakai bambu runcing, bambu dipukul. Cetres. Saya jadi belakangnya, yang kena kok alis saya. Nah, waktu itu darahnya cukup banyak karena di arteri yang cukup besar. Ayah ibu saya bingung, diberi handuk kecil, kemudian dibawa rumah sakit. Waktu itu kami tinggal di Cilacap, kota yang kecil yang belum punya kemajuan teknologi dan kedokteran, sehingga cuma bukan dijahit, cuma diperban. Saya masih ingat tiap malam tangan saya diikat supaya nggak garu-garu. Dan bekas itu sampai saat ini masih ada. Mungkin ibu-ibu, bapak-bapak, iya masih pernah punya luka. Itu luka yang tampak. Setelah sekian waktu luka itu akan hilang. Tetapi ada luka yang tidak tampak. Di mana itu? Dalam hati. Saat kita dikecewakan, saat kita dituduh, saat kita dikhianati, difitnah, yang sekarang lagi mode dilecehkan atau dibully. Yang luka di mana? Di dalam. Tidak tampak. Mungkin wajahnya masih senyum-senyum, tetapi hatinya menjerit. Lukaku masih menganga, lukaku masih lebar terbuka. Luka dalam, luka luar itu akan pernah jadi pengalaman kita.
tetapi Tuhan kita Yesus Kristus pernah mengalami kedua-duanya, baik luka luar maupun luka di dalam. Saat Yudas Iskariot mengkhianati Yesus, menjual dengan 30 keping uang perak, kemudian dengan ciuman seolah-olah tanda cinta, ternyata ciuman itu menunjukkan ini loh orangnya yang namanya Yesus yang perlu kamu tangkap. Dikhianati. Saat di Pilatus tidak menemukan kesalahan ataupun hal-hal yang membuat dia perlu dihukum, bahkan ditawarkan pilih Barabas atau Yesus. Apa yang rakyat katakan? Barabas, bebaskan, Yesus salibkan. Betapa hatinya hancur. Aku nggak salah. Mengapa engkau katakan aku yang salah? Tuhan Yesus diludahi, ditampar, disesah. Sesah itu dicambuk, tapi bukan cambuk seperti sapi atau seperti kuda, karena cambuk yang Yesus alami adalah cambuk yang di ujung-ujungnya dipenuhi dengan logam-logam tajam. Berarti saat baju Yesus dibuka, sekali cambuk, srek, luka penuh di seluruh tubuhnya. Kalau Bapak Ibu pernah melihat film bagaimana Yesus sudah begitu luka dari atas kepala, belum lagi mahkota duri yang tajam menusuk, tidak ada bagian tubuh yang bagus, yang rapi, yang mulus, semuanya penuh dengan luka. Yesus harus memikul salib yang berat, yang kasar di atas tubuh yang penuh dengan darah, penuh dengan luka yang menganga. Itulah Yesus kita. Salib bukan hanya tempat penderitaan, tetapi puncaknya pernyataan kasih kepada saudara dan saya. Kalau kita ingat betapa besar kasih Kristus yang sudah menebus kita, karena hanya Yesuslah yang dari surga datang ke dunia untuk menebus dosa kita. Puncaknya dinyatakan di atas kayu salib. Di atas kayu salib Tuhan menyatakan ada 7 kata-kata atau doa yang disampaikan. Di atas kayu salib kita belajar makna kasih sejati. Berikutnya, di atas salib Yesus berdoa agar kita mau belajar mengasihi walau terluka. Nah, kasih Kristus itu mendorong kita untuk tetap mengasihi meski berat. Coba kita ucapkan bersama-sama. Yang pertama, kasih Kristus mendorong untuk tetap mengasihi meski berat. Kita akan baca ayatnya di dalam Injil Lukas pasal 23 ayat 33. Lukas 23 ayat 33. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak atau bahasa Ibrani yang Golgota, di bukit Golgota, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya, yang lainnya di sebelah kirinya. Yesus dianggap orang yang paling kejam, jahat, luar biasa dibanding kanan dan kirinya. Di tempat itulah Yesus berjalan
menapak demi tapak naik ke bukit Golgota. Berat salib yang harus dipikulnya, tetapi dia menjalankannya dengan kasih, tetap mengasihi meskipun berat. Yesus tetap mengasihi kita, orang-orang yang berdosa, dengan taat sampai mati di kayu salib. Rasa sakit, rasa penghinaan, bahkan penderitaan yang tidak adil. Aku nggak salah. Pilatus pun mengatakan nggak ada salahnya. Mengapa engkau berkata salibkan dia, salibkan dia? Dengan tertunduk dia pelan-pelan berjalan menuju Golgota. Banyak orang yang mencemooh, banyak orang yang katanya penyelamat, selamatkan dong dirimu. Diludahi, dijelek-jelekkan, walaupun memang modelnya sudah jelek saat itu ya. Filipi pasal 2 ayat 8 berkata, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Inilah ketaatan yang luar biasa. Bayangkan, luka yang seharusnya tidak ditanggungnya, tapi dia bersedia mengatakan, aku sanggup Bapa, karena aku ingin taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Salib Yesus menebus hati kita yang rusak oleh dosa dan memulihkan hati kita dengan kepenuhan kasih-Nya, dengan totalitas yang paling top. Kasih-Nya sudah diberikan kepada kita yang berdosa. Tak seorang pun yang tahu dosa apa yang pernah kita perbuat, hanya kita dan Tuhan. Ingatlah, walaupun kita sudah rusak masa lampau kita, Tuhan dengan total kasih-Nya akan memulihkan kita. Tetap mengasihi. Yesus tetap mengasihi meskipun berat, meskipun luar biasa sakit dalam dan luarnya. Bukti kasih yang dewasa. Kasih yang dewasa itu kasih yang siap menanggung. Walaupun berat, walaupun seolah gak terima, mengapa saya didemikiankan? Bukankah kasih yang bukan sekedar kasih yang bergantung pada kenyamanan. Meski jalan terasa berat dan sangat menyakitkan, tetaplah mengasihi dengan kasih Kristus. Ini menjadi pengalaman kita di tengah dunia ini, beratnya jalan hidup kita ini, tetapi kita tetap mengasihi Kristus seperti Tuhan sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Hari kemarin tanggal 14 Februari adalah hari yang diperingati oleh banyak manusia baik di Indonesia maupun di negara-negara yang lain. Hari Valentine, hari cinta kasih. Anak-anak muda ini paling senang kalau berkata tentang cinta kasih. Cinta kasih itu indah bagaikan bunga. Sehingga mengapa kalau hari Valentine ada yang menyerahkan bunga. Biasanya bunga apa? Mawar. Iya. Kemudian cinta kasih itu indah seperti bunga mawar. Cinta kasih itu manis seperti coklat. Iya. Biasanya kalau anak-anak sekolah, dapat coklat berapa kamu hari ini? Banyak. Berarti banyak orang yang mengasihi
mengasihi kamu. Itu anak-anak muda. Wah, gambarnya cukup menarik. Bapak-bapak yang sudah menikah berpuluh-puluh tahun masih ingat ya zaman itu ya. Waduh, asik, romantis sekali. Nah, kasih yang sudah ditunjukkan pada awal itu harus tetap dipertahankan. Ini ada pintu gerbang memasuki pernikahan. Ternyata pernikahan itu 1 tambah 1 tetap 1. Setengah dari wanita, setengah dari pria. Maksudnya begini, kalau hobiku dulu gini. Yang perempuan kata hobiku gini. Kalau dua-dua tetap bertahan, nanti akhirnya ya perang dingin terjadi. Tetapi karena ada kasih Kristus seperti matahari menerangi dunia dengan kasihnya, maka hati ini berkata, oke, sekarang aku sudah berdua dengan istriku, dengan suamiku, separuhku dan separuhmu jadi satu. Nah, ternyata di tengah-tengah perjalanan hidup ini terlalu banyak masalah yang harus disesuaikan. Katanya kalau pernikahan baru 2 tahun penyesuaiannya berat. Ternyata berapa puluh tahun pun tetap harus menyesuaikan. Berat, tetap mengasihi. Seperti sinar matahari, walaupun kadang mendung, kadang gelap awannya, tetap tercurah, tersirat di dalam kasih Kristus. Itulah matahari. Nah, sekarang selanjutnya, nah yang kedua, tadi yang pertama masih ingat, tetap mengasihi meski berat. Sekarang kedua, tetap mengampuni meski dilukai. Nah, dilukai sama terlukai sedikit beda. Kalau dilukai itu sengaja, seperti penjahat yang mau mencopet. Saya pernah melihat orang dicopet tasnya, sengaja bawa cutter yang tajam, kuat, terus tasnya dilepas. Itu dilukai. Tapi kalau terlukai itu tidak sengaja, tetapi lukanya sama, tetap mengampuni meski dilukai. Lukas pasal 23, kita bahas Lukas pasal 23 ayat yang ke-32. Ayat ini adalah ayat yang Tuhan Yesus sendiri sampaikan atas jawaban pertanyaan dari Petrus. Saya bacakan ayat, Lukas pasal 23 ayat 34a, maaf ya. Lukas pasal 23 ayat 34a. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Seperti yang saya katakan, di atas salib ada 7 kata-kata atau 7 doa yang disampaikan oleh Yesus. Inilah doa yang pertama. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mereka meludahi, mereka menyiksa mereka mengata-ngatai dan sebagainya. Dengan penuh kehancuran hati, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Pernahkah doa ini juga keluar dari mulut kita saat kita dilukai, saat kita merasa enggak kuat, Tuhan, kok perbuatan orang itu terhadap saya? Terus kita berkata, "Ya Bapa,
ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tetapi masalahnya, kalau yang bekerja seperti itu adalah orang yang kenal firman Tuhan, bahkan mungkin itu hamba Tuhan sekalipun, mungkin doa kita sedikit beda. Ya Bapa, ampunilah mereka walau mereka tahu apa yang mereka perbuat. Jadi doa Yesus ini bisa berlaku untuk mereka yang belum kenal Yesus, yang belum diselamatkan, ataupun mereka yang melukai adalah orang yang sudah cinta Yesus, orang yang sudah mengenal firman Tuhan, mungkin hamba Tuhan. Kita berkata, ya Bapa, ampuni mereka walau mereka sebetulnya tahu apa yang mereka perbuat. Maukah kita belajar berdoa seperti Yesus berdoa? Pengampunan ilahi itu tanpa batas. Yesus berada di atas kayu salib selama 6 jam. Mulai jam 9 pagi sampai jam 12. Tangannya dipaku, darah mengalir. Jam 12 siang matahari tahu-tahu hilang, gelap gulita di mana-mana selama 3 jam. Jam 3 sore kata-kata Yesus yang terakhir, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Pengampunan ilahi itu dinyatakan oleh Yesus tanpa batas. Pengampunan sejati lahir dari hati yang sudah dijamah oleh pengampunan Kristus. Kalau kita mau belajar mengampuni, mengapa? Karena kita sudah terlebih dahulu diampuni. Pernahkah saudara merasa diampuni oleh Tuhan? Senang kan? Nah, kalau kita sudah dijamah oleh Kristus, hati kita sudah diperbaharui oleh pengampunan Yesus Kristus, marilah kita belajar mengampuni. Nah, ini yang tadi saya katakan. Injil Matius pasal 18 ayat 32 dan 33, ini adalah kata-kata Yesus kepada Petrus yang menanyakan, berapa kali aku boleh mengampuni orang yang bersalah kepada kami? Apakah 7 kali? Oh, bukan. 70 kali. 7 kali. Ya. Nah, kita baca bersama-sama ya. Ayat 32. Maka raja itu memanggil hamba yang jahat itu dan berkata kepadanya, hamba yang jahat, seluruh hutangmu sudah kuhapuskan hanya karena engkau memohon kepadaku. Ayat 32. Ayat 33. Bukankah engkau pun harus menaruh kasihan kepada kawananmu seperti aku pun sudah menaruh kasihan kepadamu? Nah, kisah ini adalah perumpamaan yang Tuhan Yesus sendiri katakan. Raja melihat catatan, hei, ternyata ada hambaku yang namanya A. Dia hutang kepada aku 10.000 talenta. Raja berkata, ayo panggil orang itu. Hamba A, engkau sudah utang kepadaku 10.000 talenta. Maaf Raja, aku belum punya uang. Aku akan berusaha kerja mati-matian untuk membalas. Kalau gitu kamu, anakmu, istrimu semua dijual. Kalaupun dijual nggak cukup untuk membalas hutangmu itu. Melihat Roman dan kesungguhan diminta maaf Raja, aku benar-benar ingin bayar hutangmu kalau aku sudah punya uang. Rajanya manduk-manduk, ya oke,
bagus, aku akan aku akan lepaskan hutangmu, aku ampuni kamu. Begitu keluar dari rumahnya, dia senang, hore, aku sudah dibebaskan, aku sudah dibebaskan. Begitu dia jalan sebentar, dia menoleh, ada temanku yang namanya B, sama-sama hamba. Dia melihat, ini pernah hutang sama saya 100 dinar. Langsung dipegang bajunya, dicekek lehernya dan kata, bayar hutangmu sekarang juga. Maaf hamba A, aku belum punya uang. Tingkah laku itu dilihat oleh temannya. Temannya langsung lari kepada raja. Raja, ternyata hamba A yang sudah kamu bebaskan hutangnya itu mentolo banget, luar biasa kejamnya. Masa 100 dinar aja mau dicekik, bahkan mau dimasukkan penjara. Kalau kita lihat angka itu adalah 10.000 sama 100, gak banyak kok bedanya, karena satuannya kita gak kenal ya, talenta dengan dinar. Nah, ternyata 1 talenta itu 6.000 dinar. Jadi kalau dia hutang, si A hutang 10.000 talenta, kalau dibuat satuan yang sama itu 60 juta dinar. Berarti hamba A hutang 60 juta, hamba B hutang 100. Nah, kalau satuannya sama kita bisa iya ya, kebuangetan ya hamba A itu. Dia hutang 60 juta, dibebaskan, dia bersorak-sorai, hore, aku dan istriku nggak jadi dijual. Tapi begitu melihat temennya, koncoku itu walaupun sobat, tapi kalau utang ya hutang 100 dinar pun kalau kamu tidak bisa bayar, aku cekik kamu, aku masukkan penjara. Inilah perumpamaan yang Tuhan berikan kepada Petrus tentang pengampunan. Kita sudah diampuni oleh Tuhan berapa kali? Pernah kitakah mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Pengampunan membebaskan bukan hanya yang diampuni, orang yang diampuni, tetapi juga yang mengampuni. Kalau ingin dibebaskan, ayo mulailah belajar mengampuni. Mungkin kita berkata, kamu gak tahu sih bagaimana jahatnya dia, sudah melukai hatiku yang paling dalam, seperti disayat-sayat. Tapi Tuhan berkata, ampunilah mereka. Pengampunan membebaskan, bukan hanya yang diampuni, tetapi juga yang mengampuni. Belajarlah untuk menyerahkan luka kita kepada Tuhan. Mungkin lukanya kecil, ataupun lukanya lagi menganga besar, serahkan kepada Tuhan. Jangan biarkan kepahitan itu terus merampas damai sejahtera kita. Saya yakin kalau kita masih luka, katanya makan tidak enak, tidur tidak nyenyak. Memang bukan makan tidak bisa tidur, tidur tidak bisa makan, memang tidak mungkin ya. Tapi kalau makan tidak enak, walaupun makanan depan kita haus tenang, tetapi rasanya mau masuk menelan aja sulit. Karena apa? Lukanya belum terobati. Tetapi kalau ada damai sejahtera Allah melepaskan kita dari luka-luka yang sudah kita timbun bertahun-tahun, yakinlah damai sejahtera itu ada di dalam hati kita. Kembali ke Valentine, damai sejahtera membuat semuanya jadi indah.
Khususnya kalau Valentine itu bunganya mawar. Kalau kita lihat mawarnya itu bagus, indah, harum. Tetapi kalau kita tidak waspada ngambil memetik bunga mawar, ada apanya di bunga mawar? Banyak apanya? Duri. Duri itu bisa melukai nggak? Bisa. Tahu-tahu, aduh, kena apa? Durinya besret. Padahal bunganya bagus. Juga dengan damai sejahtera yang Tuhan berikan. Bunganya indah, tapi ingat, kalau durinya kita tidak hati-hati, kita tidak cepat tanggalkan, maka duri itu terus ingin melukai hati kita. Matahari kasih Kristus itu terus terpancar buat orang yang baik maupun orang yang jahat. Saya ulangi, tetap mengampuni meski dilukai. Yang ketiga, kasih Kristus mendorong kita tetap menyatakan pintu anugerah meski tidak layak. Nah, kita akan kembali kepada pembicaraan di atas bukit Golgota. Masih ingat tadi ya, yang disalibkan di atas bukit Golgota berapa orang? 3 orang. 1 Yesus di tengah, kanan kirinya adalah para penjahat. Kita akan pelajari percakapan Yesus di atas salib dengan orang-orang di kanan kirinya. Seperti yang ngomong-ngomong ya, ngobrol. Ini disalib, tengah Yesus, orang jahat pertama, orang jahat kedua. Mulai tolah-toleh, sedikit senyum, terus penjahat pertama berkata, Lukas pasal 23 ayat 39, salah seorang penjahat yang disalib itu menghina Yesus dan berkata, engkau Raja Penyelamat bukan? Nah, selamatkanlah dirimu dan kami. Dengan begitu bangganya si penjahat pertama itu menghina Yesus. Sekarang penjahat yang kedua, kita baca. Nah, penjahat yang kedua ayat 40 sampai 42. Tetapi penjahat yang satu lagi, yang kedua, menegur kawannya itu. Katanya, apakah kau tidak takut kepada Allah? Engkau sama-sama dihukum mati seperti dia. Hanya hukuman kita berdua memang setimpal dengan perbuatan kita, tetapi dia sama sekali tidak bersalah. Berikutnya, lalu kata penjahat yang kedua itu, Yesus, ingatlah saya kalau engkau datang sebagai raja. Kita dengar pembicaraan antara penjahat pertama yang begitu menghina Yesus. Sekarang yang kedua, Yesus, ingatlah saya kalau engkau datang sebagai raja. Sekarang kita lihat apa tanggapan Yesus di pasal 23 ayat 43. Percayalah, kata Yesus kepadanya, hari ini engkau akan bersama aku di Firdaus. Yesus menjanjikan keselamatan kepada penjahat yang mau bertobat. Dua-dua sama kejamnya, sama jahatnya, tetapi beda perlakuan Yesus karena dia mau bertobat. Di tengah-tengah penderitaan, Yesus tetap membuka pintu anugerah. Bayangkan, tinggal beberapa jam sebelum mati, Tuhan Yesus membuka pintu anugerahnya.
baiklah, hari ini engkau akan bersama aku di Firdaus. Pintu anugerah itu terbuka juga bagi kita semua yang berdosa, baik yang pernah disakiti ataupun yang pernah menyakiti. Apapun yang kita tabur akan kita tuai. Janganlah kita berusaha untuk menyakiti orang dengan sengaja. Tetapi kalaupun tidak sengaja tersakiti, ajari aku Tuhan untuk bisa mengampuni. Ajari aku agar benar-benar hatiku penuh dengan damai sejahtera Kristus, seperti Yesus sudah membuka tangannya untuk menerima aku. Kasih sejati tetap menyatakan pintu anugerah bahkan di saat paling gelap. Detik-detik terakhir Yesus mati, saat itulah saat yang paling gelap. Yesus berkata, hari ini engkau bersama dengan aku di Firdaus. Tuhan sanggup memakai kasih Anda untuk menyelamatkan orang lain. Mungkin kita pernah menyakiti orang-orang di luar sana. Bahkan yang seringkali terjadi, orang yang menyakiti orang yang dekat dengan kita, orang yang serumah dengan kita, orang yang sepekerjaan dengan kita, orang yang sepelayanan dengan kita. Tetapi kita berkata, Tuhan sanggup memakai kasih Anda untuk menyelamatkan orang lain. Biarlah orang yang menerima anugerah keselamatan itu dapat tersalurkan melalui kita. Pintu anugerah keselamatan terbuka bagi kita semua. Mari, siapapun kita, mungkin teringat nama-nama yang begitu menjengkelkan, yang begitu menyakitkan, yang begitu membuat luka batin yang paling dalam sekalipun. Matahari Kristus berkata, bukakanlah pintu hatimu, karena aku sudah menyiapkan anugerah keselamatan. Tetap menyatakan pintu anugerah meski sebetulnya tidak layak. Nah, Valentine dirayakan setahun sekali, tetapi kasih Kristus dirasakan setiap saat. Dimanapun kita berada, mungkin di kos, seorang diri kasih Kristus ada. Mungkin kita ada di puncak gunung yang tidak ada orang yang tahu, di sana kasih Kristus tetap ada. Marilah kita merayakan hari Valentine ini dengan penuh pengertian. Di saat tidak semua luka terlihat, di saat tidak semua air mata jatuh di depan orang, dan tidak semua orang melihat senyumku. Sebetulnya aku bukan orang yang sedang baik-baik saja. Tetapi di saat merayakan Valentine hari ini, kita ingat kasih Kristus. Kasih yang begitu sudah dicurahkan di atas salib sampai titik darah terakhir. Amin. Tetap mengasihi walau terluka. Mana yang bagian kita? Mungkin tiga-tiga merupakan pengalaman hidup kita. Tetaplah mengasihi meski berat. Tetaplah mengampuni meski dilukai. Tetaplah menyatakan pintu anugerah meski tidak layak. Kita akan pujikan. Saya undang para pemusik dan pemuji. Ketika hatiku disakiti, ajari aku Tuhan untuk bisa mengampuni. Ketika hidupku dihakimi seperti Yesus
dihakimi secara tidak adil. Ajarku memberi hati mengasihi. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni mengasihi tiada pamrih. Mari kita akan pujikan pujian ini. Hanya Tuhan yang tahu keadaan kita saat ini. Ini aku Tuhan, hatiku sedang sakit. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni mengasihi tiada pamrih. Mungkin hari ini kita teringat, hatiku sangat luka Bapa. Hanya Engkau yang sanggup mengobat luka batinku. Ajari aku Tuhan untuk bisa mengampuni seperti Engkau sudah mengampuni aku. Siapapun saudara, datanglah kepada Tuhan yang hidup. Tuhan mengerti seberapa hatimu sedang terluka saat ini. Berkatalah, ini aku Tuhan, obat luka batinku Tuhan, supaya benar-benar aku layak menjadi pengikut Tuhan yang merasakan kasih Kristus yang terus memancar untuk aku. Kita akan pujikan pujian ini sambil bangkit berdiri. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi hati mengasihi. Ampuni Tuhan,
apabila selama ini banyak luka-luka batin yang ada dalam hidup kami, di mana kami tidak sanggup mengampuni orang yang telah bersalah kepada kami. Kami percaya Tuhan, hanya karena kasih-Mu sudah dinyatakan di atas kayu salib, Engkau memberikan teladan yang indah agar kami benar-benar ingin belajar mengampuni orang yang bersalah kepada kami, agar hati damai sejahtera menjadi pengalaman kami selama kami hidup di muka bumi. Mungkin masih ada luka yang belum dibereskan di hadapan Tuhan. Saat ini kami mohon, bantu kami Tuhan. Kami gak mampu dengan kekuatan kami sendiri, tapi kami mohon, nyatakan kuasa-Mu supaya benar-benar aku bisa mengampuni orang yang telah melukai hati kami, supaya benar-benar kasih Kristus memancar secara luar biasa dalam hidupku, dan aku bisa memancarkan kasih Kristus kepada orang lain juga. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu di acara Valentine hari ini, supaya benar-benar kami boleh pulang dengan sukacita karena kami sudah bisa belajar mengampuni. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan kembali Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Kita akan siapkan persembahan kita untuk kita memberikan terbaik buat Tuhan. Sekali lagi kita akan sama-sama masuk dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman yang sudah kami dengar, dan biarlah firman Tuhan yang kami dengar ini Tuhan bisa berlakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami boleh mengasihi orang-orang yang bukan hanya sependapat dengan kami, tapi orang-orang yang mungkin pernah melukai kami. Ajar kami Tuhan untuk terus mengasihi mereka. Dan kami bersyukur untuk persembahan ini yang akan kami berikan Tuhan, untuk berkat-Mu yang sudah menyertai kami sampai detik ini, dan kami akan memberikan persembahan kami. Tuhan memberkati yang mengelolanya supaya memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Ini hari Valentine ya, kita akan juga lagu bersama-sama. Oke. Kasih Yesus yang biasa buat siapa ini. Katakan. Betapa hebat, betapa mulia kasih Yesus Kristus yang dicurahkan. Marilah mari mengenal kasih itu yang melampaui segala pengetahuan. Sion manis, hari semua disayang Tuhan.
hari Valentine ini kita mengingat ya, bahwa Valentine dirayakan setahun sekali, tetapi kasih Yesus sepanjang masa terus dilimpahkan bagi kita. Sekali lagi yang bersyukur kepada Tuhan, kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Amin. Mari bersama-sama kita mau akhiri ibadah kita angkat kedua tangan kita terima berkat Tuhan. Bapa, kami sungguh mengucap syukur Tuhan di hari Valentine ini Tuhan, ketika setiap kami Tuhan bahkan boleh mendapatkan coklat di tangan kami. Ini menjadi sebuah pertanda Tuhan bahwa kami diingatkan ada kasih Tuhan yang selalu dilimpahkan dalam hidup kami. Bukan saja Tuhan hanya pada hari Valentine setahun sekali Tuhan, tetapi sepanjang umur hidup kami, setiap hari kami, setiap nafas kami, bahkan sampai di kekekalan sekalipun, kasih Kristus tercurah bagi kami, kasih Kristus berlimpah-limpah bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biarlah kami semua boleh meneruskan kasih Kristus itu kepada orang-orang di sekitar kami. Sebab itu Tuhan, biarlah Tuhan kami memohonkan berkat-Mu bagi setiap sidang jemaat-Mu. Bapak Ibu Saudara-saudari, jadilah berkat dimanapun kita berada. Jadilah garam dan terang dunia kemanapun Tuhan mengutus kita. Dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah kasih daripada Allah Bapa, anugerah kecintaan Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua, mulai dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Dan setiap kita yang sudah menerima berkat Tuhan, kita semua sama-sama katakan